Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Potning, Podcast Kuning. Jadi hari ini kita akan membahas tentang film atau kayak short film tentang unggah-ungguh beserta artikel terkait unggah-ungguh bahasa Jawa. Oke, jadi untuk short filmnya itu berjudul Trenyuh. Nah, film ini menceritakan kisah seorang pensiunan guru bernama Pak Kirno. Selain Pak Kirno, ada juga tokoh lain seperti Fauzi sebagai cucunya, Kean sebagai temannya Fauzi, dan Pak Sugito sebagai ayah Kean. Nah, film ini berlatar tempat pedesaan dan setiap tokohnya itu berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Pak Kirno itu tinggal bersama cucunya Fauzi dan tinggal berdampingan dengan tetangganya, Sugito dan anaknya Kean. Konflik yang ada di film ini adalah mengenai tidak adanya sopan santun dan tutur kata yang baik pada orang yang lebih tua. Contohnya, saat adegan Kean yang berkomunikasi dengan Pak Kirno. "Kowe iki, Mbah, wong tuwa ora iso ngandani putune. Walah." Kayak gitu-gitu kan gak sopan ya. Sebagai anak yang lebih muda dari Pak Kirno, harusnya Kean itu bisa menghormati Pak Kirno dengan mengatakan hal yang baik dan tidak menghina. Kean itu juga menggunakan bahasa Jawa ngoko saat berbicara dengan orang tuanya. "Lah ibu nang ndi? Bu, aku mau dikon Pak Guru tuku buku." Itu kan Jawa ngoko ya. Harusnya kita tuh bisa menggunakan bahasa krama yang lebih halus. Kayak contohnya tuh, "Aku diutus guruku tumbas buku." Nah, kan lebih enak tuh. Begitu juga dengan ayahnya, Sugito. Dia tuh juga ngomong yang kurang halus lah ke Pak Kirno. Contohnya tuh kayak, "Duwe ati apa ora kowe iki? Kowe iki angel tenan." Bahkan dia juga sampai bilang Pak Kirno itu pelit. Nah, Pak Sugito itu kan juga lebih muda ya dari Pak Kirno. Berarti seharusnya ia juga mampu berkata yang baik dan menghormati. Pak Sugito tuh juga tidak menunjukkan sikap bertamu yang baik saat mendatangi rumah Pak Kirno. Meski begitu, Pak Kirno tuh tetap membantu Pak Sugito dengan memberikan buku pelajaran yang ingin dibeli Kean, yaitu buku pepak bahasa Jawa. Dari konflik tersebut, kita bisa menyimpulkan bagaimana sifat masing-masing karakter. Kayak Pak Kirno itu memiliki sifat yang penyabar dan suka membantu, Fauzi memiliki sifat yang selalu ingin tahu dan sopan dan juga suka berbagi. Kalau Kean itu sifatnya kurang baik ya, dia kurang sopan sama orang tua. Pak Sugito juga memiliki sifat yang pemarah dan tak sopan juga pada orang tua. Nah, meski sudah pensiun, Pak Kirno itu masih punya semangat untuk mengajar. Melihat masih adanya perilaku yang tidak sopan, kayak perilakunya Pak Sugito sama Kean, Pak Sugirno ini membuat sanggar ngolah rasa, sinau basa Jawa lan nulis aksara Jawa di rumahnya untuk menjadi bahan pelajaran bagi semuanya gitu. Nah, untuk nilai yang bisa kita dapatkan yaitu seperti semangat dalam mengajarkan kebaikan dan memperjuangkan segala kemauan dengan ketekunan. Namun, yang menjadi pesan utama yaitu anak muda harus menjaga perilaku sopan santun dan tutur kata yang baik. Karena saat ini budaya berbahasa Jawa sudah mulai dilupakan. Pengenalan berbahasa Jawa yang baik sejauh ini adalah bentuk pelestarian budaya yang berkaitan dengan norma dan etika. Omong-omong, sikap Pak Kirno sangat mencerminkan nilai kemanusiaan seperti berempati, suka membantu, dan rendah hati. Seperti pada adegan Pak Kirno menyapa dan membantu Bapak pengarit rumput dan memberikan buku yang ingin dibeli oleh Kean. Selanjutnya, apa itu hubungannya film Trenyuh ini dengan artikel yang berjudul Unggah-ungguh dan Kearifan Tradisi. Jadi dalam artikel ini tuh dijelaskan bahwa unggah-ungguh atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai etika atau tata krama, itu tuh sesuatu hal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Yang kita ketahui ya, masyarakat Jawa itu kan sangat amat sopan karena mereka menjunjung tinggi unggah-ungguh ini. Bahkan kalau misalnya kita lewat rumah orang, di depan rumah orang, itu kita tuh harus ngomong nuwun sewu gitu, yang artinya tuh permisi gitu. Apabila hal ini tuh dikaitkan dengan salah satu dari 9 nilai utama Gus Dur dalam pemikiran beliau, yaitu tentang kearifan tradisi atau traditional wisdom, maka masalah unggah-ungguh atau tata krama ini tuh adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia.
kalau dikaitkan sama fenomena saat ini, masih banyak tuh anak-anak muda yang seumuran kita nih, misalnya anak SMA, itu yang kurang perhatikan nilai tata krama, nilai tata bahasa kita juga. Kayak kita tuh kurang perhatikan bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Traditional wisdom ini tuh menjadi salah satu pokok pemikiran Gus Dur yang harus selalu kita realisasikan dalam diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Bila citra kearifan tradisi tadi itu udah nggak ada atau luntur dari kebudayaan kita, ya Indonesia tuh udah nggak pantas lagi disebut dengan negara yang berbudaya, karena ya anak-anak mudanya aja udah melupakan tradisi yang terdahulu gitu. Nah, tapi banyak sekali oknum yang nggak bertanggung jawab dan mengotori citra tersebut. Jadi masyarakat Indonesia tuh dipandang buruk sama masyarakat luar. Peribahasanya kayak karena nila setitik rusak susu sebilanga. Jadi kita tuh harus menjadikan itu sebagai motivasi biar masyarakat Indonesia tuh mampu bersatu padu untuk mempertahankan nilai kearifan yang ada dalam diri kita. Pada intinya, negara kita tuh sangat amat menjunjung tinggi nilai tata krama dan tradisi. Tradisi setiap daerah tuh bisa beda-beda. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, semuanya itu bertujuan untuk menuju arah yang lebih baik kok buat Indonesia. Jadi hubungan antara film ini tadi sama artikel yang barusan aku bacakan adalah keduanya itu sama-sama membahas tentang pentingnya unggah-ungguh untuk kita realisasikan di masa-masa seperti ini. Banyak anak muda yang sekarang tuh udah makin melupakan dan melestarikan unggah-ungguh ini tadi. Nah, gimana sih contoh penggunaan unggah-ungguh itu? Yang pertama, dalam bahasa ngoko misalnya. Contoh kalimatnya itu kayak kowe arep mangan saiki. Yang artinya tuh kamu mau makan sekarang. Fungsinya itu digunakan untuk keakraban dan menunjukkan kedudukan yang sejajar atau lebih tinggi. Biasanya tuh kalau misalnya orang yang lebih tua ngomong sama yang lebih muda itu gak apa-apa ngomong kayak gitu, dianggapnya gak apa-apa. Atau enggak teman sama teman, kan sepantaran. Terus selanjutnya di bahasa kromo, seperti sampean badhe nedha sak menika. Fungsinya itu untuk menghormati dan menunjukkan kesopanan kepada orang yang dihormati atau belum terlalu kenal. Situasinya kayak kalian tuh ngomong sama tetangga atau baru kenalan sama orang, atau kalian ngobrol sama orang yang sedikit lebih tua daripada kalian tapi bukan orang yang sangat dihormati gitu. Terus yang terakhir, kromo inggil. Kalimatnya itu seperti panjenengan badhe dadar sak menika. Panjenengan badhe dahar sak menika. Fungsinya itu untuk menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi, yaitu bahasa yang paling halus dan sopan kepada orang yang sangat kita hormati atau orang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Situasinya itu kalau misalnya kita ngobrol sama orang tua kita, ngobrol sama guru kita, atau ngobrol sama orang yang kita hormati gitu, yang wajib untuk kita hormati. Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil dari film dan artikel tersebut, salah satunya yaitu kita harus mampu menjaga perilaku sopan santun dan tutur kata yang baik. Karena pada masa kini banyak sekali remaja yang tidak bisa menjaga sikap-sikap mereka dan selalu menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar. Nah, cara untuk menerapkan perilaku sopan santun dan tutur kata yang baik pada anak remaja yaitu 1. Anak remaja lebih gampang meniru daripada mendengarkan nasihat. Nah, karena anak remaja lebih gampang meniru daripada mendengarkan nasihat, seharusnya kita mencontohkan di depan mereka kalau orang tua, guru, atau lingkungan menunjukkan sikap santun, cara berbicara sopan, menghargai pendapat, tidak merendahkan, maka itu bakal otomatis ditiru oleh anak remaja. Yang kedua, yaitu santun itu bukan berarti kaku ya. Anak remaja itu lebih bisa tetap sopan daripada harus sok formal. Contohnya berkata jujur tanpa kata kasar, menolak penawaran dengan baik, dan tidak merendahkan orang lain. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai unggah-ungguh. Nah, apa itu tadi unggah-ungguh? Tata krama atau sopan santun. Sekian dari Potning hari ini. Semoga podcast kita ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sedang menyelami unggah-ungguh. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.